Mutasi virus corona menular lebih ganas. Kita akan kembali berbincang dengan Pak Imam Prasojo dan juga Ibu Herawati. Saya mau menyambung pertanyaan ke Pak Imam. Ini melihat masyarakat nampaknya lebih cuek, lebih acuh, lebih apatis. Padahal ternyata di sisi para peneliti ini mutasinya semakin berkembang, bahkan penularannya lebih cepat dan juga lebih masif. Apakah Anda melihatnya dari sisi kebijakan pemerintah juga kurang memberikan efek yang lebih jera, kurang ketat, dan sisi masyarakat juga kayaknya semakin acuh begitu, Pak Imam? Ya, kita memahami ya tentang dilemanya. Jadi kalau pengetatan terus-menerus dilakukan, ya apalagi secara total, bagaimana orang tidak boleh berinteraksi, tentu ada dampak ekonomi dan dampak sosial. Ya. Oleh karena itu jalan tengahnya, ya oke, dibolehkan untuk berinteraksi, tetapi dalam persyaratan menggunakan protokol kesehatan yang ketat. Nah ini yang menjadi sangat penting, bagaimana Anda berdagang, Anda tetap ke kantor, tetapi protokol kesehatannya harus diatur betul. Nah, untuk melakukan aturan-aturan ini, ya artinya protokol kesehatan itu memang harus dirinci. Protokol kesehatan tidak bisa dijadikan seperti kayak kunci Inggris ya. Jadi yang saya maksud itu, kalau protokol kesehatan di pasar, di kantor, di mall, itu bisa jadi di dalam pelaksanaannya harus didetailkan, yang bisa jadi berbeda-beda. Ya. Nah ini yang perlu dilakukan. Jadi protokol kesehatan tidak bisa hanya disosialisasikan. Ayo pakai masker, cuci tangan, pakai sabun, jaga jarak. Nah, misalnya cuma hanya itu, tidak bisa. Tapi detailnya, ya sebagai contoh misalnya kalau di pasar tradisional ya, didetailkan sebelum berdagang semua didisinfektan. Kemudian pedagang harus betul-betul direview bagaimana suhu tubuhnya sampai mereka dipastikan semua memakai masker dan face shield. Oke, artinya ada kesinambungan ya antara peraturan dan juga pelaksanaannya. Tapi iyalah, dan kemudian ada penting panitia-panitia yang menjadi penegak pelaksanaan di level komunitas. Nah ini yang tidak saya lihat. Jadi akhirnya karena sentralistik, di bawah tidak dibentuk, akhirnya di atas juga sudah mulai bosan, jangan-jangan ya, di dalam melakukan sosialisasi, akhirnya masyarakat sudah tahulah kira-kira apa isinya dan kemudian mereka abai. Oke, nah berapa persen sih Pak Imam tingkat kepatuhan masyarakat kita? Kita bicara soal karakteristik masyarakat Indonesia ya, untuk mematuhi protokol kesehatan? Nah ini yang belum diteliti. Nah ini ada upaya memang survei ya. Kalau kemarin kan kita selama ini kita melihat ada peta ya tentang penyebaran. Tetapi yang perlu dilakukan juga peta ketangguhan komunitas misalnya. Di sebuah desa misalnya atau kecamatan, dan bisa juga dikembangkan di setiap kabupaten. Sebetulnya kalau kita ukur dari kerumunan-kerumunan ya, misalnya kerumunan masjid, kerumunan pasar, kerumunan apalagi tempat keramaian, restoran. Nah itu seberapa jauh dari kerumunan-kerumunan yang hadir di setiap aktivitas itu memenuhi protokol. Nah itu perlu diukur secara periodik sehingga kita tahu ya tingkat ketangguhan suatu lingkungan. Nah ini harus dilakukan segera, sehingga nanti kalau yang sudah cukup baik kita dorong supaya dia maintain, supaya dia itu bisa terus menetapi. Sebaliknya yang masih lemah, tingkat ketangguhannya itu rendah, itu harus didorong, disosialisasikan supaya lagi. Supaya dia itu lebih kuat. Baik, Pak Imam, saya mau bertanya lagi kepada Prof. Herawati. Prof, ini melihat, koreksi kalau saya salah, memang sebenarnya virus corona ini RNA ya, dalam arti memang bermutasi adalah hal biasa untuk COVID-19. Namun nantinya, apakah ini juga berpengaruh mungkin terhadap sisi pengobatan yang saat ini sudah dilakukan oleh para dokter, kemudian kepada sisi vaksin yang mungkin saat ini sedang diteliti, karena melihat terus bermutasi nih virus corona? Oke, tapi sebelum menjawab itu, saya ingin meluruskan kembali karena ini penting ya. Jadi mutasi D614G itu
tidak ganas atau bukan ganas, tetapi dia meningkatkan infektivitas. Ya, jadi bukan ganas tapi meningkatkan tadi penularannya begitu ya, lebih masif ya. Iya, Artinya, Prof, saya tekankan, misalnya satu orang terkena bisa menularkan ke misalnya 10 puluhan orang begitu. Iya, bisa seperti itu. Sama seperti yang klit yang lainnya, tapi dia jauh lebih jauh lebih infeksius daripada yang golongan SARS-CoV-2 yang lainnya. Kan ada 7 kelompokan di dalam virus tersebut gitu. Nah, kelompok inilah yang sangat dapat melakukan penularan jauh lebih banyak daripada yang lain-lainnya. Nah, pertanyaan mengenai apakah dia akan mempengaruhi obat maupun vaksin ini saya kira penting sekali. Karena tempatnya dia adalah sebenarnya kan di protein spike ya, yang seperti duri-duri itu tersebut. Tetapi sampai saat ini tidak ada sebenarnya bukti-bukti yang memberikan indikasi bahwa vaksin yang beberapa platform digunakan oleh teman-teman peneliti dunia itu akan dapat berubah ataupun tidak cocok karena ada mutasi tersebut. Lagi pula dari sudut ilmiah, tempatnya itu bukan di tempat yang penting sekali. Maksudnya, Prof? Penting untuk pengikatan dan penting untuk pembentukan dari zat anti yang kita inginkan gitu. Jadi ceritanya kalau bahasa awamnya ya dia nggak ngaruh deh gitu. Oke, hanya bermutasi tapi tidak berpengaruh dalam arti sisi mungkin untuk kematiannya meningkat atau vaksin. Mungkin lebih berasa sakit di pasien, itu tidak ada pengaruhnya ke situ ya berarti ya? Prof? Bukan ya, karena kan kita tahu bahwa dia tidak menjadi 10 kali lebih ganas, dia 10 kali mungkin menyebabkan penularan. Penularannya itu yang ditekankan. Makanya sebenarnya sih ininya mudah, penanganannya mudah kan, berarti dari kesadaran kita sendiri untuk tidak menjadi sumber. Iya, nah Prof, tapi menarik begini tadi yang Prof sampaikan. Kan ini kan bermutasi, tadi ada faktor-faktor salah satunya iklim, misalnya satu negara dengan negara lain kan berbeda ya Prof ya. Nah, apakah bisa dipastikan efektivitas dari vaksin dari luar negeri terhadap konsumen atau negara konsumennya sendiri? Nah, itu adalah salah satu persyaratan dari uji klinik. Kan kita tahu bahwa uji klinik yang 3 itu dilakukan multi country. Nah, justru di situ gunanya, apakah betul bahwa vaksin yang diproduksi maupun dengan menggunakan informasi-informasi yang ada di negara lain itu dapat digunakan juga secara global. Salah satu caranya adalah ya kita lakukan studi untuk melihat efektivitas dari vaksin tersebut. Prof, jadi dampaknya nantinya atau bahayanya yang perlu ditangkap oleh masyarakat apa dengan mutasi COVID-19 ini, Prof? Ya, bahwa perjalanan atau perjuangan kita untuk melawan virus corona itu masih panjang. Karena yang tadi kan dari D614 menjadi G. Karena varian yang G ini yang mudah menular itu makin lama makin banyak, menggantikan yang tadinya itu dianggap namanya dalam bahasa genetika namanya wild type. Jadi yang biasanya normal lah, yang secara aklamasi ya kita bilang dia itulah yang normal. Nah, itu digantikan oleh yang termutasi ini. Dan itu sudah jelas ada data-datanya gitu bahwa di Amerika, Eropa itu jumlahnya makin lama makin banyak dibanding dengan yang D-nya, varian D. Jadi ya satu jalannya adalah stop cara bagaimana mereka bisa menyebar. Penularannya yang harus di stop. Dengan cara ya apa? Ya kembali lagi protokol itu yang harus betul-betul kita ikuti.
Oke, Pak Imam. Pak Imam, bagaimana kemudian ya Pak ya melihat situasi saat ini? Ya kan tadi disebutkan oleh Prof. Herawati, ini memastikan bahwa masyarakat kita patuh protokol kesehatan ya? Ya, ini di Satgas ya di bawah Pak Doni Monardo itu ada 2 bidang yang sangat penting. Ya, pertama adalah bidang perubahan perilaku. Ya, terus kedua adalah pelayanan kesehatan. Nah, ini yang perubahan perilaku ini yang seharusnya betul-betul dari sudut SDM, dana, strategi itu harus transdisiplin betul. Tidak bisa untuk melakukan apa yang dikatakan Prof. Herawati tadi, mencegah, ya mengurangi penularan itu dengan cara biasa. Oleh karena itu semua pihak, ya semua elemen yang ada di dalam dalam masyarakat kita, baik pemerintah pusat, ya provinsi maupun kabupaten dan seluruh jajaran lembaga-lembaga itu harus bersinergi. Nah, membentuk itu tadi ketangguhan. Jadi bayangan saya yang akan jauh lebih efektif sebetulnya melakukan barisan-barisan, block to block, community to community. Jadi jangan lagi pendekatannya itu makro dari pusat ke bawah, tetapi justru gerakan dari bawah yang harus dibangun. Nah, itu dana, ya, kemudian semua perhatian harus dimobilisasi sehingga akan membentuk sebuah gerakan. Ini nggak bisa hanya sekedar program, tetapi gerakan masyarakat. Semua orang, champion-champion harus dilibatkan. Ibarat perang, ya, ini kita udah tidak bisa lagi menggunakan hanya orang-orang tertentu atau TNI atau Polri seperti itu, tapi ini harus melibatkan semua masyarakat. Baru itu akan bisa lebih efektif. Pak Imam, tapi kan begini, kalau untuk sekarang ini kalau kita melihat di kehidupan masyarakat sendiri sudah diberlakukan kan, misalnya sanksi bagi para pelanggar protokol kesehatan. Menurut Anda efektif tidak itu, Pak? Justru itu, seperti di setiap kantor, seberapa banyak di setiap kantor, pimpinan kantor itu membuat regulasi, ya, kepada pegawai-pegawainya dan kemudian betul-betul menerapkan protokol kesehatan. Itu sebagai salah satu contoh saja. Baik. Kemudian masjid misalnya, adakah panitia penegakan protokol kesehatan di masjid, di gereja, Baik. kemudian di pasar? Itu yang belum saya lihat, ya. Yang ada hanya himbauan. Oleh karena itu himbauan, talking action harus diimplementasikan dalam taking action. Baik. Berbaris, bukan berkerumun lagi. Baik. Bukan talking action. Ya. Pak Imam dan juga Prof. Herawati, terima kasih banyak. Kita mengangkat dialog ini juga bukan untuk menakut-nakuti pemirsa, tapi untuk meningkatkan self-awareness ya, untuk masyarakat. Ya memang mau tidak mau kita mengikuti juga bahwa ternyata mutasi virus corona ini tadi dikatakan tidak ganas, tetapi memang penyebarannya akan lebih cepat lagi. Penularannya ya, Penularannya. tadi disampaikan oleh Prof. Herawati. Ya, setelah lagi masih bicara soal COVID-19. Harap berhati-hati ini. Harap hati-hati juga karena ini ada klaster baru di Yogyakarta dari warung soto. Warung soto Lamongan yang ternyata sudah ada 10. Sudah ada 10. Nanti kita akan update Pasien ya positif COVID-19 bagaimana proses itu ya. tracking dan juga tracing di sana. Sesaat lagi kan kembali hadir.